Hey guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel Lilia Pictures. Teman-teman semua, apa khabar? Seperti biasa, tidak lupa untuk mendoakan teman-teman agar sentiasa berada dalam keadaan yang baik dan sihat sejahtera, hendaknya di samping keluarga yang tersayang. Jadi Bang Li juga ingin mengucapkan terima kasih seperti biasa kepada teman-teman yang telah pun sudi subscribe dan juga dokong, memberikan komen yang baik pada Lilia Pictures. Semoga teman-teman dimurahkan rezeki. Dan bagi teman-teman yang baru saja tersinggah menonton video-video reaction di channel Lilia Pictures ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga loceng sebagai tanda dokongan kepada Bang Li dan menerima notifikasi sekiranya ada video-video baru dari Lilia Pictures. Kali ini guys, Bang Li ingin berkongsi dengan teman-teman mengenai perancangan terkini daripada Angkatan Laut RI, di mana mereka ingin membangunkan secara maksimum dan optimum untuk melawan senjata canggih seperti drone guys. Jadi apakah caranya itu? Kasal telah pun memberitahu TNI AL harus siapkan konsep pertempuran baru dan moden. Tanpa basa-basi, tanpa buang masa, jom follow Bang Li, kita tonton video ni. Let's go. Itu dia channel Indo Magazine. Ya. Oke, lagi kabar terbaru data dari dunia militer dan alutsista Indonesia. Drone serta perintah Presiden Xi Jinping kepada para pasukannya yang kini membuat bulu kuduk semakin merinding, bos. Dan yang pertama datang dari TNI Angkatan Laut Indonesia nih. Oke. Yang baru-baru ini menyatakan bahwa mereka kini harus segera membangun konsep pertempuran baru untuk menghadapi ancaman senjata canggih, yaitu drone yang kini menjadi momok dalam dunia pertempuran modern, bos. Betul guys, ini penting. Lantas konsep pertempuran baru seperti apakah itu? Iya. Setelah ini kita bahas. Bos. Kemudian kabar kedua nanti yang cukup panas datang dari Presiden Xi Jinping, pemimpin sangar Tiongkok China, yang tiba-tiba kini meminta para pasukan militernya untuk bersiap menghadapi konflik di lautan. Nah, cukup ngeri-ngeri tak sedap nih. Kurang sedap mendengar ya guys. Kalian ketahui bahwa Tiongkok memiliki jumlah armada lautan yang paling besar, cukup di dunia. Gede guys. Dan kini pertanyaannya, lantas konflik di lautan manakah maksudnya? Apakah di Laut Merah tempat armada barat bercokol melawan Houthi, ataukah di Laut Cina Selatan dekat komplek kita ASEAN, Asia Tenggara, bos? Jangan gitu guys. Beritanya? Cus. Tanpa banyak bacor, mari kita bahas cerita lengkapnya satu persatu. Ramai ya infanteri ataupun tentera mereka, armada terlalu gede. Oke, besar. Kabar pertama datang dari Kepala Staf Angkatan Laksamana Laut Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Laut, mengungkapkan tentang pentingnya konsep pertempuran baru di masa depan. Betul. Untuk menghadapi drone-drone tempur, bos. Berbahaya drone ni ya. Baik itu drone yang di udara, di darat maupun di lautan. Iya, benar. Dikutip dari banyak sumber berita berikut, di markas Koarmada 2 Jakarta Jumat 8 Maret 2024 kemarin, Kasal pun mengatakan bahwa masalah drone memang ini menjadi game changer ya. Ini keren. Kita harus revisi dan buat konsep pertempuran baru, terutama dalam menghadapi drone unmanned system, tegasnya. Beliau pun lanjut mengatakan bahwa TNI saat ini masih terus melakukan pengembangan terkait alutsistanya, termasuk soal kepemilikan drone, bos. Betul. Ia katakan RI banyak buat, sedang mengusahakan drone ya. UUV sekarang semua menggunakan unmanned, dan untuk itu ia katakan kita tidak boleh ketinggalan. Kita juga sekarang mulai melengkapi alutsista kita dengan drone. Jadi beliau katakan bahwasanya drone yang mereka hadapi ini bukan hanya drone yang terbang di langit, bos. Tetapi juga ada drone kapal perang permukaan, atau USV alias Unmanned Surface Vehicle. Kemudian ada UAV yang di udara, dan terakhir yang lebih senyap penyerangannya dan lebih mematikan adalah UUV alias Unmanned Underwater Vehicle, yaitu drone kapal selam, bos, yang kini mulai marak digunakan dalam medan-medan pertempuran laut. Waduh, keren. Jadi drone yang kecil, senyap, bergerak diam-diam dari dalam laut dan tiba-tiba duar nembakin torpedo bawah laut, bos. Oke, sebentar guys. Ngeri-ngeri tak sedap. Sebentar ya.
Dan untuk menghadapi semua ini, Indonesia jika tidak salah Bang Lee sebelum ni Bang Lee pernah mereact beberapa informasi video mengenai UAV, UAV, OOV unmanned aerial vehicle, unmanned underwater vehicle, unmanned civilian vehicle di mana di kawasan permukaan darat ada drone, iaitu menggunakan seperti tank harimau mempunyai drone yang akan membantu ataupun escort ataupun mengawal menjaga tank harimau itu di darat. UAV drone seperti proyek elang hitam dan banyak drone-drone UAV yang sedang dibangunkan oleh RI, TNI AU, dan untuk underwaternya TNI AL juga ada membuat TOT, Transfer of Technology, bersama, jika tidak silap Bang Lee, satu perusahaan kapal selam unmanned tanpa awak dari Jerman, guys. So pada pandangan Bali, RI telah menjalankan ketiga-tiga jenis drone ini bagi jangka masa panjang, plan ataupun perancangan untuk menghadapi peperangan moden seperti yang Kasal terangkan, bagi tahu ini yang tu Bang Lee rasa sememangnya hebat Indonesia kerana telah mempunyai persediaan yang awal Jadi kita teruskan, diharap negara-negara ASEAN seperti negara Bang Lee juga Malaysia akan mempunyai persediaan perancangan yang seperti itu, kerana bukan untuk menyerang, tapi hanya untuk memperkuatkan sistem pertahanan dalam peperangan moden seperti ini Okey, kita lanjut, guys. Kasal pun mengatakan bahwa TNI Angkatan Laut kini harus segera memiliki strategi pertempuran baru. Betul. Nah, strategi seperti apakah itu? Maksudnya strategi itu penting juga, masih guys. dari sumber-sumber yang sama. Menurutnya untuk melawan drone, maka TNI Angkatan Laut pun juga harus menggunakan drone, bos. Dan kini beliau katakan bahwa mereka juga sedang berupaya melengkapi kekuatannya dengan teknologi drone canggih. Seperti yang Bang Lee bilang Kasal tadi menjelaskan bahwa sejauh ini pihaknya telah memiliki drone jenis Scan Eagle, dan ia mengatakan akan terus menyiapkan langkah pengembangannya, bahkan sampai TNI Angkatan Laut memiliki armada drone yang bisa menyerang. Lanjut, beliau katakan bahwa TNI Angkatan Laut akan terus memperkuat yang ini keren, guys, akan atau pangkalan drone yang berada diletak di atas kapal induk helikopter selatan. Dan penguatan ini pun termasuk skadron untuk memperbesar skuadron serta melengkapi unsur sarana dan prasarana yang skadron ada. Khas untuk drone Di sini TNI Angkatan Laut mungkin akan menambah jumlah atau jenis drone serta memperbesar sarana dan fasilitas pangkalan drone di Natuna. Penting Dimana ia katakan bahwa di Natuna pangkalannya akan kita perkuat. Di sana kan sudah ada STT, Bapak Jokowi, yaitu Satuan TNI terintegrasi. Namun untuk Angkatan Laut di Selat Lampa akan kita perbesar juga, sehingga seluruh unsur kapal-kapal, baik kapal besar maupun kapal kecil dan sarana fasilitas pendukung bahan bakar juga kita siapkan di sana. Sehingga jangkauan kapal dari Natuna ke depan ke ZTE atau zona tangkap eksklusif makin jauh dan makin lama. Selain itu, ia katakan sensor-sensor juga akan kita lengkapi. Mantap jos nih, bos. Dan hal ini pun memang wajib, sangat perlu dilakukan. Pasalnya China sendiri baru-baru ini telah memerintahkan pasukannya untuk siap menghadapi konflik di lautan, bos. Nah, apakah itu maksudnya melawan anggota negara-negara ASEAN yang berkoalisi dengan Amerika, Australia dan Jepang di Laut Cina Selatan? Oke, dikutip dari sumber berita berikut, baru-baru ini Presiden China, yaitu Bapak Xi Jinping yang terhormat, telah memerintahkan militernya untuk bersiap menghadapi konflik di laut, bos. Dan tak main-main, hal ini pun dikatakannya langsung dalam pidatonya di hadapan delegasi Tentara Pembebasan Rakyat China atau PLA Army dan Kepolisian Nasional di Parlemen.
Beliau, Xi Jinping ini pun menegaskan bahwa China harus melindungi hak dan kepentingan laut serta mengembangkan ekonomi maritim. Nah loh, maritim guys. Kalau melindungi hak di laut dan mengembangkan ekonomi maritim ya sudah jelas bos. Lautan yang dimaksudnya adalah lautannya sendiri yang mungkin lautan masuk Cina juga, Selatan. campur juga dalam klaimnya di laut Cina Selatan. Seperti yang melihatkan sudah bilang tadi ya. Udah bau-bau gosong nih bos. Ya, berbahaya. Ada yang kebakar ya kan. Beliau katakan penting untuk membangun sistem pertahanan dunia maya serta meningkatkan kemampuan Fiery menjaga Cross keamanan Island. jaringan nasional. Namun sayangnya Presiden Xi Jinping ini pun tak mengungkap banyak pulau di Laut Cina Selatan yang dimaksudnya berpotensi mengancam keamanan nasional dan ekonomi China. Waduh. Tapi kemungkinan besar ya yang dimaksudnya adalah klaim raksasanya bos untuk wilayah Laut Cina Selatan. Karena seperti yang kita ketahui Pulau bersama, Liang itu China yang pun direbutkan. mengklaim hampir seluruh perairan Laut Cina Selatan dengan 9 garis putus-putusnya yang dikenal dengan nama Nine Dash Line. Dan amsyongnya wilayah yang diklaim China itu pun beririsan dengan zona ekonomi eksklusif dari beberapa negara-negara ASEAN seperti Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam, dan sampailah ke Indonesia bos. Nah loh, siap-siap nih. Jadi benar, ini Angkatan Laut pun kini harus benar-benar bersiap untuk menghadapi segala bentuk ancaman baru yang mungkin bisa saja datang dari arah Laut Cina Selatan bos. Yang ini benar-benar hamsyong. Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia maju. Salam Indomax. Indo Magazine. Mantap, keren infonya. Terima kasih Indo Magazine. Oke guys, seperti biasa jangan lupa teruskan dukung dan support channel Indo Magazine ini kerana maklumat serta informasinya tidak hoax guys. Bang suka menonton channel Indo Magazine ini tidak ketinggalan berita eksklusif terkini, militer dan juga apa saja teknologi dari Indonesia negara teman-teman. So guys, gimana pandangan? Sekiranya teman-teman mempunyai sebarang komen ataupun informasi yang ingin dikongsikan bersama, sila share di kolom komentar. Sampai sini dahulu video action kali ini. Sehingga kita jumpa lagi dalam video-video action yang akan datang di channel Lilia Pictures. Teruskan mendukung channel ini. Salam sayang dari Lilia Pictures. Assalamualaikum. Bye bye guys.